akan kembali ke lapangan untuk melihat bagaimana perkembangannya. Saya akan menyapa Irin Wardani yang ada di sana. Irin, laporkan bagaimana perkembangannya pukul 11 ini. Ya, selamat siang, Syasha. Memang proses pembongkaran masih terus berlangsung. Saya akan tunjukkan kepada Anda proses pembongkaran pagar laut sendiri. Saya berada di kapal milik DKPP, PSDKP maksud saya, dan ini adalah proses pembongkaran pagar lautnya memang agak sedikit berbeda, bahkan jauh berbeda, bukan sedikit ya, Syasha. Sangat berbeda dengan pagar laut yang dibongkar di perairan Tangerang. Kalau di perairan Bekasi ini, tepatnya di Desa Segarajaya, menggunakan alat berat seperti yang Anda bisa lihat. Nah, ini sebutannya adalah, kalau saya tidak salah namanya adalah beko. Kemudian alat berat ini kemudian menggali pagar-pagar bambu ini, tidak diikat dengan tali seperti yang biasa kita tahu di perairan Tangerang, tapi dipatahkan dari atas, bahkan digali sampai lumpur paling bawah. Dan kemudian kalau Anda bisa lihat ada kapal-kapal nelayan yang menarik sisa-sisa atau limbah-limbah atau potongan-potongan dari pagar bambu ini, seperti itu. Nah, suasananya memang seperti ini. Yang di hadapan Anda adalah tempat reklamasi yang dimiliki oleh perusahaan TRPN sendiri yang mengelola, yang rencananya melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat sendiri untuk membangun pelabuhan, sentra pelabuhan di wilayah perairan Bekasi ini, seperti itu. Nah, memang tadi saya sempat berbincang dengan kuasa hukum perusahaan TRPN sendiri yang mengatakan bahwa 80% sebenarnya perizinan mereka itu legal, sedangkan 20% lainnya itu ilegal. Dalam arti ilegal yang mereka maksud ini adalah belum selesai di proses perizinannya, masih berproses, namun kemudian mereka sudah melakukan pembangunan gitu, proses pembangunan pemagaran laut. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa untuk pagar laut sendiri ini bukan untuk reklamasi, Syasha, tapi untuk melakukan pendalaman di laut-laut, karena pelabuhan yang akan mereka bangun itu akan menjadi sentra perdagangan ikan, nelayan, pusat industri perikanan juga, dan membutuhkan kapal-kapal dengan ukuran yang sangat besar. Dan tentu saja kapal-kapal itu harus ada kriterianya, bisa melalui laut dengan kedalaman tertentu, sehingga memang mereka membutuhkan laut, wilayah ruang laut yang cukup dalam seperti itu. Dan luas pagar laut yang sudah mereka pagari atau mereka batasi dengan menggunakan pagar bambu ini seluas 3,3 km. Tadi saya sempat bertanya apakah itu sesuai dengan rancangan investasi mereka atau rancang bangun mereka. Dari kuasa hukum Deo Lipo sendiri mengatakan, Deo Lipa maksud saya, mengatakan bahwa yang mereka butuhkan itu hingga 6 km dari bibir pantai. Namun yang baru dipagari itu hanya sekitar 3,3 km dengan asumsi bahwa 6 km dari bibir pantai itu adalah untuk keluar masuknya kapal-kapal besar yang mereka sebut, istilahnya kalau saya tidak salah, Syasha, adalah sepadan seperti itu. Nah, sedangkan reklamasi mereka tidak membutuhkan begitu banyak ruang untuk reklamasi karena wilayah darat mereka yang sudah berizin seperti itu, sudah memiliki izin dari sampai ke tingkat provinsi, itu juga sudah sah, sudah berizin, sehingga memang yang ilegal adalah di wilayah perairan. Tadi sih kalau untuk wilayah ada 11 sertifikat nama warga yang digunakan untuk atas nama warga untuk wilayah perairan sendiri seperti itu, yang awalnya diaku sebagai itu adalah dulunya daratan dan kemudian mengalami abrasi, tapi setelah dicek melalui citra satelit dari tahun 80-an hingga tahun 2023 tidak pernah ada perubahan struktur wilayah di perairan Bekasi ini, jadi tidak pernah ada abrasi seperti itu. Dan sertifikat atas nama 11 nama warga yang kemudian dianggap sudah menjadi wilayah perairan itu pun tidak sah, sehingga beberapa waktu lalu Menteri Nusron mengatakan ini adalah sertifikat-sertifikat yang tidak sah, ilegal. Wilayah perairan ini tidak boleh memiliki sertifikat atas nama perseorangan seperti itu. Sedangkan untuk dua perusahaan lainnya, karena memang ada dua perusahaan lain yang beroperasi di wilayah perairan Bekasi ini, kalau dari Dirjen PSDKP sendiri, Pak Pung sendiri mengatakan masih terus melakukan proses pemahaman. Dia memakai istilah pemahaman seperti itu karena memang ada kekhawatiran beliau adalah bahwa perusahaan-perusahaan lainnya selain TRPN ini masih belum paham mengenai peraturan-peraturan di ruang laut. Kalau TRPN sendiri mengaku memang mereka melakukan kesalahan dan akhirnya melakukan
pembongkaran pagar laut dengan diawasi oleh PSDKP sendiri. Kalau Anda bisa lihat memang pasukan-pasukan PSDKP sendiri yang berada di alat berat tersebut itu hanya berfungsi untuk atau bertugas untuk mengawasi saja selama 10 hari ke depan. Karena memang target dari 3,3 km ini akan diproses atau dibongkar selama 10 hari ke depan, Caca. Seperti yang terjadi di Tangerang, walaupun memang luas wilayah TRPN sendiri yang harus dibongkar adalah 3,3 km sendiri, seperti itu. Ini adalah sanksi administratif yang dijatuhkan bahwa kemudian perusahaan TRPN tadi melalui kuasa hukumnya mengatakan mereka akan mulai kembali mengurus secara legal proses-proses yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan dan juga pengolahan atau pengelolaan, maksud saya, ruang-ruang wilayah laut. Karena di sini kalau kita lihat sepanjang jalan tadi menuju ke PT Pal Jaya ini masuk Segara Jaya, ada beberapa PT juga masuk ke zona energi seperti itu. Ada beberapa wilayah yang merupakan objek vital nasional, Syasha, salah satunya adalah PLTU sendiri, dan memang ada beberapa keluhan dari pihak PLTU sendiri bahwa pembangunan ini juga mengganggu mobilitas mereka dalam menyalurkan energi seperti itu ke beberapa wilayah di Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan juga untuk dari nelayan, tadi sempat diinformasikan bahwa dalam proses pembangunan sejak tahun 2023, karena memang pengajuannya kalau kita melihat lagi ke belakang, pengajuan pengelolaan pelabuhan ini atau pembangunan pelabuhan ini diajukan sejak dari PT TRPN, diajukan sejak tahun 2022 kepada Gubernur Jawa Barat yang saat itu masih menjabat, Ridwan Kamil, seperti itu. Kemudian keluarlah surat-suratnya dan kemudian proses pembangunan kemudian dilakukan di tahun 2023. Seperti itu, Syasha. Dan dalam prosesnya, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan informasi dari kuasa hukum, ada 20% yang mereka lakukan itu melanggar ketentuan atau tidak sah. Seperti itu, dan mereka mengaku bahwa itu juga ilegal. Walaupun sebelumnya pada saat kisruh masalah pagar laut Bekasi ini, pihak PT TRPN sendiri mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah sesuai karena sudah memiliki perizinan dari Pemprov, juga dari DKP maksud saya, Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti itu. Dan mereka sempat beraudiensi dengan pihak DPR, namun setelah mereka melakukan pembongkaran pagar laut seperti itu. Sekali lagi kita masih menunggu komitmen dari dua perusahaan lainnya, Syasha, seperti itu. Maaf Syasha, ini agak oleng, masih menunggu dua perusahaan lainnya apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk melakukan pembongkaran di wilayah-wilayah yang sudah mereka pagari. Karena memang dari nelayan sendiri, meskipun pihak perusahaan mengaku sudah memberikan kompensasi, tapi memang ada keluhan-keluhan dari nelayan seperti itu. Saya juga masih mencari tahu, Syasha, berapa kompensasi yang diberikan. Tadi saya sudah bertanya kepada pihak TRPN melalui kuasa hukumnya yang mengatakan mereka sudah berkomitmen sejak 2023 memberikan kompensasi kepada nelayan-nelayan yang terdampak, terutama nelayan di Bekasi. Karena wilayah ini adalah wilayah yang sering dilewati atau dikelola oleh nelayan dari wilayah Cilincing dan juga dari nelayan dari Bekasi seperti itu. Dan Syasha, kompensasi yang diberikan baru kepada nelayan di perairan Bekasi saja atau di desa Segara Jaya ini. Nominalnya saya belum mengetahui karena kami belum berbincang secara rinci dengan nelayan seperti itu. Dampaknya tentu saja kos melaut mereka atau ongkos melaut mereka jauh lebih besar karena mereka harus memutar lebih jauh. Tapi perusahaan sendiri menjamin bahwa apa yang sudah mereka berikan kepada nelayan, mengatakan bahwa apa yang sudah mereka berikan kepada nelayan itu sudah dari kata cukup layak seperti itu, karena nilai nominalnya besar sekali seperti itu. Tapi dengan adanya pagar laut ini memang mereka mengaku bahwa harus ada pihak yang dirugikan, tidak hanya perusahaan tapi juga nelayan seperti itu. Nilai investasinya saya sedang mencari tahu karena tadi saya sempat bertanya juga nilai investasinya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Pak Hermansyah, namun beliau tidak memberikan secara rinci nilai investasinya seperti apa, nilai nominalnya berapa, seperti itu tidak diberikan secara rinci. Syasha, ini kita akan berjalan menjauh, kita akan melihat sudut lain seperti itu. Jadi kamera mungkin akan sedikit bergoyang.
Nah, nilai investasinya seperti apa dan juga berapa jumlah nelayan yang terdampak dari pembangunan pelabuhan ini juga tidak diberikan secara rinci gitu, karena dia mengaku tidak mendapatkan, belum memegang data-data yang detail seperti itu. Tapi memang Syasha, kalau dilihat luasannya, kemudian daerahnya sangat strategis sekali. Syasha, saya juga tadi sempat bertanya seberapa penting pelabuhan di Jawa Barat ini, karena wilayah perairan Jawa Barat memang juga cukup luas. Baik, Irin. Syasha, jadi memang sebenarnya masih perlu juga kita bertanya lagi kepada para nelayan dan juga mencari tahu informasi sebenarnya berapa luas pagar laut, karena ada perbedaan data yang dipegang antara Menteri ATR. Irin, berbicara mengenai luas pagar laut, BPN, Irin. Dan juga Baik, Irin, berbicara mengenai luas pagar laut. Halo Irin, Anda tadi menyatakan bahwa luas pagar laut yang dibongkar pada pagi hari ini dan dibongkar secara mandiri oleh PT PRPN sepanjang 3,3 km, dan sebenarnya masih ada 2 perusahaan lain yang juga seharusnya bertanggung jawab. Panjang atau luasan pagar laut yang yang ditanam oleh 2 perusahaan lain ini ada berapa panjangnya? Kalau tadi PT PRPN 3 km, kalau 2 perusahaan lain berapa? Untuk luas sendiri ada beberapa perbedaan data yang kami dapatkan dari sejak kunjungan Menteri ATR BPN sendiri, Nusron Wahid, yang mengatakan luas wilayahnya itu yang memiliki sertifikat untuk proyek pembangunan pelabuhan, karena memang untuk pembangunan pelabuhan ini tidak hanya dari perusahaan TRPN sendiri, tapi juga ada 2 perusahaan lainnya seperti itu. Luas wilayahnya itu mencapai 500 hektar, Syasha. Tapi untuk luas ruang lautnya sendiri mencapai, kami baru mendapatkan data sekitar 72 km. Bahkan ada yang mengatakan 60 km, Syasha, seperti itu. Perusahaan, jadi masing-masing pengembang atau perusahaan itu sudah mematok-matok pagar laut, tapi memang kita belum mendapatkan kepastian karena dari data-data yang kami peroleh, kami masih mencoba menelaah lagi yang mana luasan laut dan yang mana luasan perairan, seperti itu, Syasha. Kalau untuk kepemilikan dari luasan laut, kepemilikan dari perusahaan ini, TRPN sendiri, itu benar 3,3 km yang akan mereka bongkar, sedangkan perusahaan-perusahaan lain itu juga masih kami cari tahu datanya. Karena ini menurut catatan yang saya temukan adalah ada 72 hektar bidang tanah yang dipindahkan secara ilegal ke laut, seperti itu. Dan juga ada 11 individu yang memiliki sertifikat hak milik di perairan Kampung Paljaya, Bekasi. 11 individu ini memiliki sertifikat yang seperti yang saya bilang tadi, yang diaku dulunya adalah tanah daratan, kemudian mengalami abrasi seperti itu, namun ternyata itu setelah dicocokkan melalui citra satelit tidak pernah ada abrasi yang terjadi di perairan Bekasi ini, terutama di Desa Segarajaya atau Desa Palijaya gini. Nah, Syasha, ini ada beberapa data yang kami temukan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Memang ada beberapa sertifikat yang sudah ada ternyata di perairan Bekasi. 509 hektar menurut Nusron, 509 hektar sudah bersertifikat dalam rentang waktu tersebut. Jadi memang ini ada perbedaan data yang sangat signifikan yang harus kita telaah lagi, yang harus kita teliti lagi, seperti itu. Perusahaan swasta, menurut Nusron ada beberapa perusahaan swasta yang memiliki hingga 90 hektar di wilayah perairan. Itu satu perusahaan dengan inisial PT CL itu memiliki 90 hektar, dan PT MAN memiliki 419 hektar di perairan. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Sehingga memang ada selain perusahaan TRPN sendiri, ada 2 perusahaan lainnya yang melakukan proses sertifikasi. Kalau untuk luas pagar laut sendiri kami belum mendapatkan secara rinci, karena sekali lagi data-data pun itu agak berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan bahwa sudah mencapai
total pagar laut di Bekasi ini mencapai 50 km seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan karena kami saat ini sedang bersama dengan PSDKP yang melakukan pengawasan dengan pihak perusahaan TRPN itu bahwa yang mereka punya pagar laut yang mereka punya hanyalah 3,3 km saja seperti itu. Syasha. Baik, terima kasih Irin Wardani atas laporan langsungnya. Silahkan dan selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati ya, Irin.